Baik, kita lanjutkan di soal nomor 11. Suatu prisma persegi memiliki volume 64. Nah, kemudian dan tingginya adalah 16. Oke, berdasarkan informasi di atas, kliklah jawaban yang tepat, benar atau salahnya ya. Nah, di sana ada prisma. Ingat di sana bentuknya adalah yaitu alasnya persegi ya, persegi. Dan tingginya sama dengan 16. Baik. Volume prisma adalah yaitu luas alas ya. Berarti kan S kuadrat dikali sama T sama dengan 64. Tingginya sudah ada. Berarti S kuadrat dikali sama 16 sama dengan 64. Oke, 64 dibagi 16 adalah 4 ya. Nanti otomatis S-nya dapatnya nilainya sama dengan 2. Nah, berarti rusuk terpendeknya adalah 2, bukan 4 ya. Berarti ini adalah salah. Kemudian, panjang diagonal prisma lebih daripada 15. Diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang itu kan ada cara gampangnya ya. Diagonal ruang adalah akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah sama T kuadrat. Nah, kali ini kan alasnya persegi ya. Jadi langsung aja. 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah sama 16 kuadrat. Nah, oke. Ini jadinya 4 ditambah 48 ditambah sama 256. 256 ditambah sama 8 adalah yaitu 264. Nah, 264. Nah, ingat kalau akar 225 aja sama dengan 15, otomatis nilai dia lebih daripada 15 ya. Nah, berarti pernyataannya benar. Yang ketiga, suatu bola berdiameter 20, diameter 20. Tadi kan kita dapatnya S-nya sama dengan perseginya adalah ukurannya 2 ya. Nah, mungkin nggak kalau seandainya diameternya sama dengan 20 masuk ke dalam eh, alasnya, terutama ke bagian alasnya? Ya, jawabannya tidak mungkin ya. Karena diameternya lebih besar daripada ukuran sisinya ya. Oke, kecuali kalau seandainya misalnya bolanya 2. Nah, 2 berarti baru bisa ya. Untuk kali ini dia tidak dapat dimasukkan ke dalam prismanya. Jadi pernyataannya adalah salah. Ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 12. Suatu tabung memiliki jari-jari sama dengan 10 dan memiliki volume. Baik, ya. Nah, sini sudah ada jari-jarinya, sudah ada volumenya. Yang pertama, volumenya itu adalah pi R kuadrat kali sama T sama dengan 500 pi. Nah, pi-nya bisa kita coret ya. Lalu ada jari-jarinya 10. 10 kuadrat dikali sama T sama dengan 500. 10 kuadrat kan 100 ya. Berarti tinggal 500 dibagi sama 100. Nah, T-nya sama dengan 5. Oke, 5 berarti tingginya 5, betul ya. Nah, yang kedua, luas selimut tabung adalah 2 pi RT. 2 pi RT juga boleh ya, ingat ya. Berarti 2 pi dikali sama R-nya 10 dan tingginya adalah yaitu 5. Nah, ini kan nilainya sama dengan eh, 100 pi ya. Nah, kalau pi-nya diganti dengan 3,14, maka nanti dapatlah nilainya sama dengan 314 ya. Kurang dari 300 berarti salah. Harusnya lebih daripada 300. Yang ketiga, tabung dapat memuat 4 kubus yang saling lepas. Nah, kalau kita bikin lingkaran ya, kira-kira kayak gini. Oke, kalau tingginya udah aman ya. Tingginya kan tadi dapatnya 5. Nah, sedangkan di sini rusuknya sama dengan 4. Berarti nanti kira-kira kita fokus ke bagian alasnya aja. Oke. Lalu di sini anggaplah nanti ada 4 buah persegi ya. Oke, kita potong di sini. Oke, ini anggap aja persegi ya. Nah, tadi ingat ya, si jari-jarinya kan 10 ya, otomatis diameternya sama dengan 20. Nah, sekarang kita cek nih, di sini kan ukurannya adalah 4 sama 4. Ya, maka nanti di sini ketemunya adalah yaitu 4 akar 2. Kalau di Pitagorasin ya, ini juga sama nih 4 akar 2. Nah, kita coba cek ya. 4 akar 2 sama 4 akar 2 kan jadinya berarti totalnya sama dengan 8 akar 2 ya. Nah, apakah 8 akar 2 sama 20 hubungannya apa? Nah, 8 akar 2 sama 20.
Akar 2 itu kan 1,4. Oke, nah kurang lebih 1,4. 8 kalau dikali 1,4 itu dapatnya 11,2. Nah, 11,2 ini masih kurang daripada 20. Nah, berarti bisa ya? Bisa ya. Berarti ini adalah benar ya. Jadi ada 4 buah kubus. Kalau tingginya nggak masalah ya, karena kan tinggi tabungnya kan dapatnya 5. Berarti sudah cukup. Kita fokus ke bagian alasnya aja ya. Di bagian alasnya tabung yang bentuknya lingkaran itu ternyata bisa muat 4 persegi yang disusun berdempetan dengan diagonalnya adalah yaitu 8 akar 2 atau 11,2. Ya, 11,2 itu lebih kecil daripada si 20. Berarti bisa ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nomor berikutnya, 13. Baik, di sana ada prisma segitiga siku-siku. Prisma segitiga siku-siku. Nah, hati-hati jangan sampai tertukar ya. Nah, jadi kita fokus dulu ke bagian alasnya. Nah, nanti di sana ada segitiga siku-siku sama kaki. Oke, kita buatlah kira-kira kayak gini ya. Nah, harusnya kayak gini ya kalau diputar bentuk gambarnya sama kaki. Nah, dengan jari-jarinya sama dengan 3 dan tingginya sama dengan 7 ya. Tingginya sama ya, 7 sama 7 juga. Terus kemudian sisi siku-sikunya 2 akar pi. Ini juga sama nih, 2 akar pi juga ya. Oke, kita perjelas. Oke ya. Nah, volume bagian tabung di luar prisma berarti kan volume tabung pi R kuadrat T dikurang sama prisma. Berarti sepertiga alas kali tinggi dikali sama tinggi si prismanya. Nah, Pi-nya tetap aja ya. R-nya tadi kan sama dengan 3. Berarti jadinya 3 kuadrat dikali tingginya 7. Sepertiga kali 2 akar Pi. Alas sama tingginya sama. 2 akar Pi juga dibagi sama 2. Tinggi prismanya adalah 7 juga. Nah, oke. Ini bisa kita coret ya. Oke, nah jadinya Pi dikali sama 9 kali sama 7 dikurangi 14, maaf, ada 2 per 3 Pi. Oke, nah dikali lagi sama 7. Oke, kita ralat sedikit ya. Kalau ingatnya sama si Limas ya. Kalau Limas ada sepertiganya, tapi kalau Prisma tidak ada sepertiganya. Ya, kita hapus ya sepertiganya. Karena kan dia rumusnya luas alas kali tinggi. Nah, jadi di sini tinggal angka 2 pi saja. Nah, sama-sama punya 7 pi. 7 pi-nya kita keluarin ya. 7 pi dalam kurung tinggal 9 dikurang sama 2. Berarti kan 7 pi dikali sama 7, ketemunya sama dengan 49 pi. Oke ya, jadi jawabannya yang C isinya ya. Oke, saya ralat sedikit tadi saya tambahkan sepertiga ingat sama limas ya. Ternyata prisma, jadi tidak pakai sepertiga. Baik, semoga bisa dipahami untuk soal nomor 13. Kita lanjutkan soal berikutnya di nomor 14. Di nomor 14 ada kerucut sama bawahnya tabung. Nah, kemudian diameternya sama lah ya, sama-sama 10, tinggi kerucutnya sama dengan 15. Nah, di sininya 15. Tinggi kerucutnya sama dengan 15 ya. Volume tabung berarti volume tabung itu sama dengan 5 kali volume kerucutnya. Volume tabung itu PR kuadrat kali T, volume kerucut itu ada sepertiganya, atasnya lancip ya. PR kuadrat dikali sama tingginya sudah ada 15, tinggi kerucutnya ya. Karena di sini pi-nya sama dan jari-jarinya sama, kita coret aja ya. Lalu tiganya kita coret juga dengan 15, jadi tinggal 5. Nah, berarti tinggi si tabungnya adalah yaitu tinggal 5 dikali sama 5 sama dengan 25. Oke, cukup mudah. Asal teliti di bagian formula tabung sama kerucut dan mencoret kiri dan kanannya ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Berikutnya di soal nomor 15. Nah, oke, di dalam dari balok ini ada limas. Ya, nah pertanyaannya
Tentukanlah volume limas. Nah, tentukanlah volume limas ya. Ingat volume limas itu sama dengan sepertiga volume prisma. Nah, kali ini prismanya adalah bentuknya balok ya. Berarti kan sepertiga dari volume balok. Nah, oke. Di nomor satu, di sana sudah ada informasi volume baloknya sama dengan 100. Oh, ya udah otomatis dapat dong volume limasnya. Tinggal sepertiga dikali 100. Ya, nanti dapat hasilnya ya. Nah, berarti nomor satu saja sudah bisa menjawabnya. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 itu ada AB sama dengan BC, 10 sama 10. Nah, kita ada kendala nih di tingginya. Kita nggak tahu berapa ya kalau di nomor 2. Jadi tingginya bermasalah, kita nggak tahu berapa. Berarti nomor 2 saja tidak bisa untuk menjawab pertanyaan dari volume limasnya ya. Jadi jawabannya adalah yang A isinya. Oke, nah ini kata kuncinya ya. Jadi harus ingat sama volume limas sama prisma.